Ini aja, kita masuk aja sebentar. Nanti berapa orang yang ada nih? 18. Berarti 17 orang ya udah masuk ya. Ini sini ya, di yang lain pakai akun apa? Akun mana masuknya? Pakai akun ini kan? Yang biasa kan? Ya, yang terbaru saya kasih kan? Ada yang nggak bisa masuk nih? Ya, Pak. Oke lah ya. Ini kita masuk aja, kita mulai. Ini udah saya rekam. Nanti ini masih CSS 2 ya, kita kemarin CSS 2. Sedangkan CSS 2 itu belum habis. Tunggu saya lihat dulu. Belum habis, masih nomor 10 terakhir kan. Oke, udah masuk ke situ. Nah, nanti saya buat videonya ya. Saya buat videonya yang terakhir itu contoh soal 10. Nah, di soal 10 ini saya buat videonya. Nanti lihat di YouTube ya, kita itu pelajari di YouTube itunya semuanya. Ini ada tugasnya rangkumkan apa yang saya bilang nanti. Saya rangkumkan, ini ada contoh, berarti contoh 11 sampai contoh, tunggu saya share screen dulu. Nah, itu kan kemarin saya udah kasih juga sama kalian semuanya ya, udah saya kasih. Udah saya kasih kan, udah saya share itunya, PPT-nya ya. Nah, nanti soal 11 sampai 17, 17 kayaknya. 17. Nah, sampai 17. Nanti pokoknya kalian rangkumkan, kirim ke email lah. Formatnya saya bilang aja lah nanti. Kalau enggak kalian catat aja nih. Catat aja dikit. Nah, ini kelihatan kan? Oh, nggak usah di sini lah, sini aja. Nah, di sini saya formatnya nanti pas di email subjeknya. Subjeknya itu pakai kurung-kurung ya, pakai kurung-kurung. Ini pertemuan huruf besar aja semua. Pertemuan 4 kayak ini. 5. Straight. Buat nama kalian, misalnya Mirza. Huruf besar semua aja. Mirza Purnandi. Name-nya dalam kurung ini. Ini berapa misalnya? 0000 misalnya name gitu kan.
Ini subjek pertemuan 5, NIM-nya gini. Jangan ada yang salah formatnya ya. Nanti saya kirim ke itu, kirim. Oke, kayak gini aja format nanti. Nama, pertemuan 5, udah. Formatnya gini, saya kirim ke apa namanya? WhatsApp aja dulu ya. Nah, kayak gini nanti formatnya. Itu ganti nama kalian, dalam kurung NIM kalian. Udah. Tugasnya nanti kirim di bodinya aja, tulis di bodinya, rangkumkan, nggak usah pakai Word, pakai Excel, itu nggak usah. Ketik aja langsung di bodinya seperti ini. Nah, langsung aja di sini. Ini Facebook saya kena hack nih. Jadi kalau ada yang minta-minta uang kalian, jangan ini ya, jangan ditanggapi ya kalau dari saya. Kalau ada di itunya. Dan sini nanti ketik aja Mirza Utuas ID, subjeknya ketikkan ini. Ketikkan aja ini subjeknya. Nah, gini. Udah sini nanti rangkuman gitu. Rangkuman titik 2, 1 apa misalnya. Gini-gini. Oke. Sini aja, nggak usah diketik, jangan kirim-kirim file Excel lah atau Word lah. Ketik aja di sini langsung. Nggak masalah tuh. Oke ya. Ada kurang jelas atau yang mau bertanya? Kita masuk aja sebentar nih. Soalnya saya ada keperluan yang lain nih. Oke ya. Ini berapa menit dah? Sebentar. Ya, udah ya, sampai sini aja ya kita pertemuan kita ya. Soalnya lagi ada banyak kali ini nih informasi yang nggak jelas nih. Oke lah, kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya, kita mulai saja. Kemarin kita sudah sampai di contoh soal 10 ya. Nah, jadi kita akan memulai ke berikutnya. Oke, kita mulai saja. Oke, kita di sini akan menyejajarkan bagian pelajaran ya. Di bagian sini. Di sini kita akan mensejajarkan ini semua karena kita sudah mempelajari sini. Oke. Ini yang kita buat kemarin.
Dan kita akan menggunakan 2 dan image nanti kita akan menggunakan di sini gambar ini. Oke. Nah, sekarang mari kita kerjakan bagian daftar pelajaran. Perhatikan gambar di bawah. Setiap pelajaran diberi lebar 25%. Nah, nanti kita akan mempelajari persen-persen sini. Nah, di sini menyejarkan bagian pelajaran, menentukan ukuran dengan persen. Nah, di sini kita akan menggunakan persen. Maksimal nanti 100% dan minimal itu ya 0%. Nah, kita akan menggunakan persen itu pada elemen width ya, lebar nanti. Nah, sini kita akan sama halnya dengan height juga nanti kita gunakan. Kalau kita gunakan ya kita coba gunakan, kalau enggak nanti kita lihat aja di depannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada layout setiap pelajaran. Nah, nanti kan ini gambar ya, gambar. Tetapi di gambar itu di tengah-tengah itu ada tulisan dengan tag P ya. Nah, jadi ini bukan gambar real tapi kita sisipkan di tengah-tengahnya. Pokoknya keren lah, CSS campur nanti ya. Oke. Nah, di sini kita mulai saja langsung. Oke, contoh soal 11. Ya, di sini dikatakan masuk ke indeks HTML ya. Indeks HTML kita masuk. Di sini di dalam listen ya. Di dalam listen berarti ini kita sudah selesai semua. Nah, di sini disuruh masukin kemarin. Jadi kita kan main udah selesai sampai sini. Nah, di sini listen ini katanya tambahkan div listen ya, listen aja, nggak ada pakai s nya. Tab, nah enter. Nah, di dalam listen ini tambahkan mana dia, tambahkan satu tag div ya, satu tag div apa nih, satu tag div dengan kelas listen icon. Tab, setelah itu satu tag p dengan kelas txt content, tambah s ya, contents. Oke, selesai. Nah, di sini katanya tambahkan listen icon di dalam listen icon. Nah, di sini enter. Nah, tambahkan satu tag div image dan p. Oke, tinggal ketik image dan p. Set. Oke, kita bergeser. Nah, bergeser ke sini. Nah, sini katanya sekarang kita telah menyelesaikan struktur HTML. Mari kita clone katanya. Kita clone itu kita copy paste ya. Oke, salin div class listen. Ini dia. Listen. Oke. Dan turunannya lalu tempelkan di dalam listen. Berarti kita nanti memiliki 4 tag ya. Ini kita copy katanya. Copy 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sip. Gampang nih. Terus katanya tambahkan URL berikut ke tag image dalam listen icon. Nah, dalam ini. Jadi masing-masing kita gunakan nih. Nah, ini kan pakai link. Kita gunakan image ya. Berdasarkan image ini. Nah, jadi kita panggil aja dia. Jadi ini dalam folder images garis miring html.jpg png. Oke. Setelah itu yang kedua, salah. Ini yang pertama. Oke, yang kedua images jQuery katanya. jQuery garis miring j-nya kecil, q-nya besar, query.png. Oke.
Setelah itu yang ketiga Ruby katanya. Images ruby.png. Ruby ini dia. Y ya. Yang keempat itu PHP. Images php.png saving. Oke. Nah, sini mari kita buat width ya. Lebarnya menjadi 25%. Nah, sini kita terapkan, jadi kita masukkan ke stylenya. Style kita masukkan, suruh masukkan ini lesson, berarti katanya kita tambahkan paling bawah lesson. Oke, dalam kurung kerawal ini kita buat pakai float katanya, float. Nah, ke kiri dan besarnya, lebarnya 25%. 5%. Save, simpan. Oke, kita coba. Nah, kita ke kiri kan, refresh, ataupun kita copy, kita langsung. Nah, di sini dia keluar. 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4. Oke, 25%. Oke, lanjut. Oke, elemen yang bertumpang tindih. Oke, nanti ada P ini yang kita gunakan, nanti akan kita sisipkan di tengah-tengah ini, tumpang tindih ya. Oke, nah, jadi sekarang kita sesuaikan di HTML-nya, elemen tidak pernah bertumpang tindih. Namun jika diperlukan, Anda dapat mengaturnya dengan menggunakan CSS. Oke, CSS itu magic. Nah, dalam latihan ini kita akan mempelajari caranya melalui latihan menempatkan teks di bagian atas gambar, jadi ditimpa gitu ya. Oke, nah sini kita menggunakan position absolute namanya. Oke, di sini kita lihat ya, tanpa position dia akan seperti ya ke bawah itu, nggak mungkin berubah tinggi. Tapi dengan cara kita menggunakan absolute, nah jadi bisa kayak apa itu, kayak ditimpa lah di atasnya gitu. Oke, nah jadi dengan menggunakan beberapa propertinya kayak top dan left ya. Oke, lanjut. Nah sini kita gunakan position relatif, bisa menggunakan position relatifnya seperti absolute ini. Dia dengan position tidak dua gitu ya. Ini pun sama dengan position relatif. Kita coba aja nanti gimana bagusnya. Di sini berarti nanti yang parentnya itu kita buat relatif, yang anaknya itu nanti kita digunakan absolute. Nah, jadi otomatis kayak tertumpang tindih gitu jadi. Oke, kita coba aja nanti. Nah, ini langsung aja contoh soal ke-12. Kita mulai dari kiri. Nah, yang penting baca aja instruksinya. Gulir ke bawah layar jawaban benar untuk melihat produk yang akan kita kembangkan dalam latihan ini. Nah, oke, kita masuk ke indeks. Tambahkan teks berikut ke tag P di dalam lesson icon. Oke, kita mulai dari atas ya. Sini. Tambahkan tag. Berarti masing-masing sini yang ada sini. Ya, katanya lesson icon. Oke, sini kita masukkan HTML dan katanya CSS, dan kedua jQuery. Oke, yang ketiga Ruby, yang keempat PHP. Oke, simpan. Nah, kita sejajarkan ya, kita sudah masuk ke CSS, kita suruh masuk ke CSS, katanya terapkan CSS berikut ke lesson wrapper. Nah, katanya berarti di sini terus suruh terapkan CSS berikut lesson wrapper. Nah, suruh teks alitnya di lesson wrapper. Nah, ini sudah ada ya lesson wrapper, kita cari. Nah, sini suruh tambahkan nih teks alitnya itu ke center. Saya simpan. Nah, setelah itu ya,
kita buat gambaran secara tumpang tindih ya. Kita tambahkan CSS listen icon yang belum ada ya, kita tambahkan listen icon. Oke. Listen icon, kita tambahkan listen icon, sip. Saya tambahkan position relatif, sip. Ini setelah itu, karena kita telah menentukan position relatif pada listen icon, maka elemen turunannya ya di bawahnya itu akan kita gunakan absolute. Nah, jadi turunannya itu ada di listen icon P katanya. Ini kan ada anaknya nih. Nah, jadi listen ini kita coba tadi ya, ini listen icon anaknya ini ya. Ini akan kita tumpang tindihkan ke atas ini nanti jadinya. Sip. Nanti ngerti sendiri sedikit. Listen icon P. Ya, sini katanya. Nah, di sini listen icon P. Nah, di sini kita masukkan positionnya itu sebagai absolute. Setelah itu top ya, jangan lupa top berapa ini, 90 px. Itu lebarnya 100% ya. Itu warnanya warna putih. Dah. Oke, kita beralih ke kanan. Ke kanan di sini katanya kita berhasil membuat nama pelajaran bertumpang tindih dengan gambar. Terakhir, mari kita tambahkan deskripsi untuk setiap bahasanya. Jadi suruh tambahkan teks ke dalam contents. Nah, jadi ini sudah dimasuk ke index ya. Lihat nih, index berarti suruh masuk ke ini sini. Nah, ini ada beberapa biji ya, yang kita mulai dari nol. Nah, sini ikutin aja nih bahasa. Oke ya, ini videonya saya cepatkan nanti ya, saya cepatkan. Jadi intinya kita ketik aja ini bahasanya di dalam masing-masing P ya, dalam kelas txt kontennya masing-masing 1, 2, 3, 4 set. Setelah itu kita masuk ke CSS nya, suruh katain ke CSS. Sini suruh terapkan CSS berikut ke txt contents. Jadi kita tambahkan ya, sebelum-sebelumnya kan belum ada nih, txt contents ks kan. Oke, dalam kurung kerawal sini kita kerjanya, sini lebarnya 80%. Display inline, oke, inline block. Jadi cari tahu apa itu inline block ya. Beberapa yang lain seperti ada lagi inline biasa, ada block doang gitu ya. Oke, kita main ke margin top 20 px dan font size 15 px. Setelah itu warna, nah ini pakai hexadesimal B3 AE B5. Sip, selesai. Oke, kita telah menyelesaikan daftar pelajaran. Kita lihat. Nah, oke, that's right people. Oke ya, tadi tulisan ini ada di tengah-tengah ya. Oke, nah ini yang tadi bisa kita lihat. Oke, selesai ya. Oke, lanjut. Mana tadi? Ini dia. Nah, layout pesan. Di sini mari kita lanjutkan ke bagian pesan di halaman web kita. Perhatikan gambar di bawah untuk layout HTML. Bagian pesan akan kita kerjakan. Nah, di sini di container nanti ada tombol kan, btn message-nya. Oke.
Lanjut. Oke, kita lanjut ngoding lagi. Oke, kita mulai sebelah kiri. Sini besarkan dan pelajari jendela halaman ya untuk melihat produk yang akan kita kembangkan dalam latihan ini. Kita mulai dari CSS dulu. Ini. Nah, di dalam message wrapper katanya. Message wrapper mana dia? Message wrapper. Oke, yang ini berarti sudah clear ya. Sudah selesai berarti ini. Nah, jadi kita tinggal dua lagi. Nah, ini kita jauhkan dulu. Kita masuk ke sini berarti. Di dalam ini tambahkan tag div ya, div dengan kelas container. Oke, tab, enter. Dalam container ini tambahkan tag div ya, div heading. Setelah itu satu lagi span katanya, span ya, span dengan kelas btn. Oh, ada satu lagi spasi ya, dan katanya message gitu. Oke, simpan. Nah, waduh, ini mengganggu nih, kita pindah dulu. Ini ada index HTML. Di dalam heading tambahkan sebuah tag katanya. Tidak masuk ke index, masih di index. Dalam heading di sini tag div tag h2 sebuah katanya. Jadi satu lagi tag div h3 tab. Saya dengan teks berikut. Kita tambahkan teks. Oke, cepatin. Selesai. Kita masuk ke sebelah kanan. Oke. Ini masih di indeks juga, masih di indeks. Tambahkan teks berikut. Oh, tambahkan teks katanya. Nanti tambahkan teks di kelas span ini. Nanti kita sini tulis mulai belajar katanya. Simpan. Nanti kita masuk ke CSS katanya lagi. Suruh tambahkan terapkan message. Ini kelas ya. Message ini ya dari si tombol ini. Nah, ini. Kalau si BTN kan sudah ada nih. Sudah ada kelasnya sendiri. Kita lihat. Nah, ini sudah ada kelas sendiri. Jadi dia punya kelas sendiri message. Oke, kita terapkan ini background colornya dulu. 5D CA88 padding top. Nah, di sini kayaknya padding top dengan bawah sama, kiri kanan 40 sama. Nanti kita pakai padding aja. Ya kayak tadi kita bilang, atas kanan bawah kiri. Oke, sama. Kalau ini kita short namanya. Ini dibacanya atas bawah. Kalau dibaca seperti ini keseluruhan kiri kanan, putarannya atas kanan bawah kiri. Nah, kalau seandainya ada tambah satu lagi 40px ya, kalau kita tutup, nah jadi ini bacanya ini atas bawah, ini kiri kanan ya, gitu. Kita singkat aja. Setelah itu nggak ada lagi. Habis itu di bawahnya suruh terapkan CSS tag h3 di dalam heading berarti kelas heading h3. Save. Tambahkan font weight katanya. Berarti ukuran weight-nya itu normal, kan ada seperti itu, bold normal kan, kita main gitu. Oke, selesai. Kita uji coba tampilan. Ini kita copy aja kalau enggak, biar ada perubahan. Mana
Ini dia. Nih, ini masih tunggu, ini ada kelihatan itu. Nah, ini lihat slide ini yang punya bawah ya, masa itu hiraukan, berarti ini masih gini. Oke, kita belajar ini. Oke, kita mulai lagi, lanjut. Nah, kita buat tombol 3 dimensi. Jadi atau tombol tek 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 itu ada kayak animasi gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita pakai box shadow. Nah, jadi ini untuk mengambil kesimpulan nanti ya, kalau mau lebih perfect nanti box shadow itu apa gitu, digunakan untuk apa. Jadi dibuat semudah mungkin untuk dipelajari untuk resumenya. Oke, CSS Property Box Shadow digunakan untuk menambahkan bayangan ke elemen apapun. Kita dapat menggunakannya dengan menentukan panjang horizontal, panjang vertikal, dan warnanya. Nah, jadi ini kotak bayang itu bahasanya ke bahasa Indonesianya gitu. Nah, di sini kita pakai ini nanti box shadow namanya. Ini horizontal, ini vertikal, dan ini warnanya apa itu. Oke, nah kita akan menggunakan cursor. Nah, kalau defaultnya itu kan pointer namanya. Nah, di sini sudah dikatakan ya, CSS Property cursor dapat digunakan untuk mengubah kursor mouse. Nanti pas didekatin suatu apa, nanti otomatis berubah tuh pointernya nih, yang ini kayak laser ini. Oke, kita akan ubah nanti yang tag A ya, sebagai pointer. Kita lanjut. Oke, sudah mulai coding. Nah, di sini tunggu, saya keluar aja dulu. 4 katanya, 14. Oke, ini kita geser aja ke ini biar enak ngodingnya. Oke, that's right people. Oke, nah kita mulai aja. Ini katanya layout keseluruhan ya. Kita masuk ke CSS. Oke, kita masuk ke CSS ini. CSS style katanya. Kita akan menerapkan ke message wrapper katanya, wrapper. Nah, 14. Ini nggak ada main di index, langsung ke CSS nya aja kita main. Berarti ini udah selesai itunya, tombol tuh tinggal kita ulik-ulik aja. Di sini tambahkan message wrapper. Message wrapper kayaknya belum ada, kayaknya kita tambahkan katanya. Wrapper. Oke, dalam kurung kita bekerja di sini. Kita gunakan border bottom, border di bawah 1 px spasi dengan tipenya solid, warnanya EEE. Oke, itu yang disuruh. Setelah itu padding bawah lagi kita gunakan 80 px. Satu tengahkan tulisan ke tengah. Oke, karena kita telah menggunakan text span untuk membuat tombol mulai belajar katanya di sini, yang di sini. Oke, maka properti cursor berarti properti kursornya akan diatur secara default katanya. Oke, terapkan CSS message kayaknya belum ada juga, kita tambahkan message. Oh, sudah ada nih message. Sudah tambahkan katanya.
tambah cursor. Oke, cursor pointer. Nah, nanti kita uji coba, nanti ganti-ganti cursor. Nah, terus katanya lagi di message juga tambahkan di kelas message tambahkan box shadow, katanya box shadow. Nah, otomatis ada kan. Di sini suruh tambah horizontalnya 0 ya. Jadi kata horizontal, vertikal, warna ya. Kayak tadi kita buat ini horizontalnya spasi, vertikalnya itu 7px spasi. Nah, baru warnanya apa? Di sini warna belakangnya 1A 7940. Oke, selesai. Oke, kita coba lihat apa perbedaan sini. Sudah pasti tengah ya. Sudah ada pasti tengah. Jadi kalau kita klik masih belum ada apa-apa. Oke. Nah, ini pointer nih. Kita buat itu ya. Oke, kita coba ganti si ini. Tadi ada pointer, apa lagi? Kita belakang ada teks katanya. Teks ini nanti huruf gini. Defaultnya itu tanda panah tuh. Coba kita coba ya. Kita coba ubah saja pointer nih. Teks katanya. Teks, oke. Kita save. Kita uji coba lihat. Fresh. Nah, tulisannya tulisan ini. Kalau default, kita ubah default. Default kita simpan, refresh. Nah, hitam dah. Enggak, ini berarti yang memang defaultnya. Nanti kita rubah jadi tangan aja, pointer namanya. Pointer. Save. Refresh. Ada tangan nih. Nah, jadi kita nggak usah ikutin aja apa yang disuruh. Oke. Selanjutnya, menekan tombol. Mari kita tambahkan beberapa CSS property ya ke tombol untuk membuat terlihat seperti ditekan untuk menghilangkan bayangan dan menurunkan posisi tombol sesuai panjang bayangan. Nah, ini kita menggunakan aktif. Kemarin kan ada titik 2 hover namanya. Ini kita gunakan aktif selector. Dapat digunakan untuk menambahkan CSS ini pada saat elemen sedang diklik katanya. Nah, jadi pas ini ada div aktif. Kemarin kan ada div hover itu kan. Pas kita bawa kursornya berubah. Ini gunanya harus diklik, harus ada action itu. Oke. Di sini kita akan membatalkan CSS. Nah, katanya Anda dapat menghilangkan bayangan dengan menentukan box shadow none ya. Kita udah pernah juga pakai none ini di apa kemarin. Ada none untuk hilangkan text decoration. None. Coba itu dirangkumkan. Banyak CSS properti yang dapat dibatalkan dengan menentukan nilai ke none. Oke. Ini nanti kita gunakan juga box shadow none itu. Pas kita klik, jadi pas kita klik itu hilang itu. Tik. Oke, lanjut. Menggunakan position relatif. Kita akan gunakan ini juga lagi. Sebelumnya kita telah mempelajarinya, sebelumnya sudah pernah kita buat. Tapi perannya ini sebagai untuk memosisikan elemen relatif terhadap posisi normalnya, seperti position absolute. Anda dapat menggunakan CSS property top dan left, sama kayak tadi, gampang nih. Oke, kita menekan tombol. Nah, kita akan menambahkan CSS berikut, seperti box shadow ke none, tambahkan position yang ke relatif dengan menggunakan top untuk turunkan posisi dia. Jadi contoh programnya nanti seperti ini. Nah, contoh, saya lupa juga, kita geser dulu 5 biar enak kita ngoding. Sip. Nah, laser. Oke, mana teks?
text editor. Nah, di sini katanya kita akan masuk ke CSS-nya lagi. Kita main ke CSS, berarti HTML udah clear kayaknya, tinggal ini aja nanti. Ini udah kita main CSS. Sini suruh katakan di message tambah terapkan berikut ke message pada saat diklik. Klik aktif ya, gunakan klik aktif message. Nah sini, atau di bawah sini kita buat, atau di bawah ini aja biar ada kesan rapi ya. Jangan lupa kalau udah ada hover atau aktif, nggak ada pakai spasi ya, kita gunakan seperti ini. Sini boleh spasi gitu. Nah, gitu. Aktif, kita gunakan box shadow. Oke, waktu dia klik itu hilangkan bayangan dia. Setelah itu kita akan menurunkan posisi tombol sesuai dengan panjang bayangan. Nah, kita akan menurunkan panjang dia. Jadi kayaknya tadi panjangnya itu 7 ya. Ini udah dikatakan panjang. Ini horizontal, ini vertikal. Vertikal kan dari atas ke bawah itu ya. Horizontal kan ke samping dah. Oke, ini kita gunakan top katanya. Oke, sini. Posisinya jangan lupa dulu, posisinya itu relatif. Habis itu topnya itu 7px. Nanti kita coba ganti-ganti biar enak. Dah, oke, selesai. Iya, selesai. Kita refresh. Nah, ini kalau kita klik nggak mau, nggak ada tombol apa-apa. Kalau kita refresh, over, salah message kayaknya, tulisannya kayaknya, iya, typo men, sorry. Kalau bisa nanti copy aja nih, tuh typo, sorry. Refresh, klik, oke, tak lah. Nah, ada kayak animation itu. Nah, kenapa saya bilang 7 tadi? Jadi dia akan menghilangkan 7 ke bawah, ke atas katanya. Tapi kalau kita ubah tadi itu jadi 3 atau 2 itu, kita tes 2 aja, coba. Ini otomatis agak gimana gitu kan, enggak sesuai itu. Jadi ya gitulah intinya. Jadi disamakan. Jadi CSS tuh biasanya perlu keterampilan yang ya biasanya cewek sih biasa bagus di CSS. Kebanyakan teman saya programmer itu yang CSS tuh yang tampilan ya, front end tuh banyak cewek tuh. Nah, seandainya nih saya tambahkan ke 17 kan, dia akan melayang. Refresh. Nah, jadi salah, bukan ininya, di sininya maksudnya, di topnya. Nah, ini waktu diklik jauh darinya. Nah, ini kan enggak relevan jadinya. Jadi ya udah disamain aja ini sama ini gitu. Jadi seandainya di sini 8, ya di sini dirubah 8 tuh. Jadi ada kesamaan tuh. Oke. Kita kembalikan aja codingannya. Oke, lanjut. 16, 2 lagi. Nah, selesai di apa namanya tadi? Di message tadi ya. Nah, kita masuk ke footer. Nah, di footer ini nggak banyak, sedikit aja. Oke, sekarang kita pelajari footer. Ini contohnya langsung. Nggak ada penjelasan apa. Nah, sini kita masuk ke index. Nah, ini selesai. Ini udah selesai. Kita masuk ke footer. Di dalam footer ini katanya tambahkan div dengan kelas container lagi. Tab. Nah, di dalam kelas lagi tambahkan text images img. Ya, img tab. Tampilkan gambar. Nah, jadi gambarnya katanya footer logo. Di sini sudah
kita buat juga kayaknya. Oh belum, footer logo. Jadi kita download aja footer logo. Download ya, kalau mau ini di gambar yang tadi footer logo saya copy tadi. Nah ini ya, jadi kalau mau simpan gambar ya save aja gitu, save as. Ini gambarnya bisa disimpan di program saya kemarin, docs. Oke, kelas H, nggak ada pakai H nih, gabungan sama semua. Oke, simpan di sini footer logo, saving. Oke, berhasil. Tutup. Oke, lanjut ngoding. Nah di sini sudah ada footer logo. Nah jadi kita pakai itu, bisa pakai di sini langsung footer logo.png, simpan. Ataupun kalau source-nya nggak mau seperti ya, kita langsung link ini bisa langsung gitu ya. Tapi saya nggak mau yang gitu, agar kalian bisa ulik-ulik di komputer sendiri tanpa internet. Oke, selesai. Nah ini selesai. Oke, apalagi katanya masuk ke indeks ya, indeks. Masuk indeks lagi, di bawah tag image. Nah sini katanya tambahkan p tab dengan teks learn to code, learn to be creative, excellent, saving. Oke, sudah nih. Oke, dah. Oke, kita ke kanan. Nah, jadi suruh masuk ke CSS lagi. Sini suruh terapkan image ke footer katanya. IMG, berarti IMG kayaknya belum ada. Footer kah? Berarti kita buat footer IMG. Footer ya, dia nggak pakai titik. Ingat, footer nggak pakai titik, dia bukan kelas. Nah sini saya katakan juga footer nggak pakai kelas, bukan kelas ya yang di sini. Oke, sudah tambahkan lebar 125 px, save. Habis itu CSS katanya, terapkan footer di p. Jadi tambah lagi si footer si p. Oke, sini kita tambahkan warnanya. Oke, hexadesimal B3 AE B5, save. Oh, ada font, ukurannya 12 px, simpan. Nah terakhir terapkan di footernya aja katanya, footer aja. Oke, footer. Oke, suruh masukkan padding tab, padding atas 30 px, set. Selesai. Oke, Anda telah menyelesaikan footer. Kita refresh. Aduh, gambar ini. Nah, di sini katanya. Ini dia. Learn to code. Oke. Udah, kita lanjut. Oke, menahan posisi header. Nah, waktu kita scroll ya, ini katanya seperti itu. Ini header nih, header nih. Jadi kita tahan nanti. Dia posisinya segini aja. Pas kita turunin, posisinya masih ada di atas itu. Itu yang disuruh. Oke, kita scroll ke bawah seperti ini jadinya nanti. Nah, di sini kita menahan posisi elemen ya. Kita menggunakan nanti position fix katanya. Ada seperti itu.
Oke, kita gunakan biasa nanti kalau yang main-main CS apa namanya blog ya, biasa iklan ditahan tuh, iklan kalau digeser dia iklannya fix di situ aja gitu. Oke, kita atur posisinya dengan top atau left ya. Nah, ini akan urutan tumpukan elemen akan kita atur juga. Kita tahu bahwa kita dapat menggunakan property position untuk membuat elemen bertumpang tindih, tetapi terkadang elemen tersebut tidak ditumpuk sesuai urutan yang kita inginkan. Dalam gambar di bawah ini, gambar icon ditumpuk di bagian atas header. Mari kita pelajari cara memperbaikinya. Nah, jadi nanti kita menggunakan Z index. Nah, nanti cari informasi tentang index ya. Kita sini juga sudah jelaskan ya, properti Z index memungkinkan untuk mengubah urutan tumpukan elemen. Elemen dengan Z index lebih besar akan ditampilkan di bagian atas. Perlu diingat bahwa Z index hanya akan berlaku bila digabungkan dengan properti position. Jadi cuma ada bisa dengan position aja gitu. Kalau Z 0 jadi dia paling bawah, paling atas 99 ataupun 99 kita buat 100 itu ya. Oke, coba. Oke, selesai ini 17 terakhir. 17. Kita geser. Oke. Text editor. Oke. Sini suruh terapkan, nanti kita masukkan CSS. Kita masuk ke CSS, terapkan CSS berikut ke tag header kan udah pernah kita buat. Nah, di sini. Nah, di sini kita tambah katanya position ini fixed. Oke, dengan top 0 ya, bukan 0 px ya. Setelah itu sekarang posisi header sudah ditahan ke bagian atas header. Sayangnya jika tumpukan tindih. Nah, jadi sebelum kita jalankan ini kita coba dulu. Oke nih ya, coba dulu refresh. Ini paling atas nih. Nah, gitu. Jadi pas kita jalan, ini kan gambaran di jalan nih, jelek ya. Oke. Jadi kita perbaiki ini. Ini nanti di bawah jadinya. Dia jalannya di bawah tuh. Nah, ini kayak ini. Oke. You know lah what I mean gitu. Oke. Di sini. Nah, sini kita akan memperbaiki dengan menggunakan Z index. Nah, sini suruh terapkan di headernya. Nah, suruh tambah Z index. Nah, ada otomatis ada situ Z 10 doang, nggak pakai teks. Oke. Oke, selesai. Pulang. Refresh. Oke, pas kita jalankan, nah di belakang dia jadinya. Jadi ini paling atas jadinya. Oke. Clear. Oke, selesai men. Oke, terima kasih. Oke lah, terima kasih semuanya. Program kalian sudah jadi. Inilah dia. Ini tombolnya masih sudah bisa. Tombol ini sudah ada. Berarti selesai. Oke lah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.